الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perang Badar adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, 624 Masehi. Pertempuran ini dianggap sebagai salah satu perang besar pertama antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad melawan kaum Quraisy dari Mekah. Perang ini sangat menentukan dalam memperkuat posisi umat Islam di Madinah dan menegaskan bahwa umat Islam yang awal saat itu bisa bertahan dan melawan ancaman dari pihak Quraisy. Latar belakang Perang Badar. Perang Badar dipicu oleh ketegangan yang sudah berlangsung lama antara kaum Quraisy di Mekah dan kaum muslimin di Madinah, yang sebelumnya dikenal sebagai Yathrib. Ketegangan ini semakin memuncak ketika kaum Quraisy di Mekah berupaya untuk menekan dan menganiaya kaum muslim yang memeluk agama baru ini. Banyak dari kaum muslimin, terutama yang berhijrah ke Madinah, meninggalkan harta dan kekayaan mereka di Mekah, yang kemudian disita oleh kaum Quraisy. Salah satu pemicunya adalah rencana Nabi Muhammad untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang kembali dari Syam, Syria, menuju Mekah. Kaum Quraisy menggunakan kekayaan hasil dagang ini untuk memperkuat militer mereka dan melawan umat Islam. Nabi Muhammad melihat kesempatan ini untuk mengambil kembali harta mereka yang telah dirampas oleh Quraisy serta melemahkan ekonomi musuh. Ketika Abu Sufyan menyadari niat Nabi Muhammad, ia mengubah rute kafilahnya dan mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan militer. Quraisy kemudian mengerahkan pasukan besar untuk menghadapi kaum muslimin. Jalannya pertempuran. Jumlah pasukan Quraisy jauh lebih banyak daripada pasukan Muslim. Quraisy membawa sekitar 1.000 prajurit, lengkap dengan persenjataan berat, sementara pasukan Muslim hanya berjumlah 313 orang, dengan persenjataan yang terbatas. Meskipun demikian, pasukan Muslim memiliki semangat yang tinggi karena merasa membela kebenaran. Perang ini terjadi di sebuah tempat bernama Badar, yang terletak sekitar 80 mil dari Madinah. Pasukan Muslim telah mengambil posisi di sebuah sumber air yang strategis. Pada pagi hari pertempuran, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menggali parit di sekitar sumber air untuk menghalangi akses pasukan Quraisy. Pertempuran dimulai dengan duel antara 3 orang dari masing-masing pihak. Dari pihak Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah maju ke depan, sedangkan dari pihak Muslimin maju Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, dan Ubaidah bin Al-Harits. Dalam duel ini, Hamzah dan Ali berhasil mengalahkan musuh mereka, tetapi Ubaidah terluka parah. Setelah duel, pertempuran terbuka pun terjadi antara kedua pasukan. Tokoh-tokoh yang terlibat. 1. Nabi Muhammad. Sebagai panglima tertinggi pasukan Muslim, Nabi Muhammad tidak hanya memberi komando secara militer, tetapi juga membangun keyakinan dan spiritualitas pasukannya. 2. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad yang dijuluki Asadullah, Singa Allah, menjadi salah satu pahlawan dalam perang ini dengan keberanian dan keahliannya dalam bertempur. 3. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad yang juga merupakan salah satu prajurit paling terampil dan pemberani. Ia memainkan peran penting dalam pertempuran dan duel yang mengawali perang. 4. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi yang juga berperan dalam pertempuran ini, memberikan dukungan baik secara fisik maupun moral. 5. Umar bin Khattab, tokoh besar dalam Islam yang juga terlibat dalam pertempuran dan berkontribusi besar dalam kemenangan kaum muslimin. 6. Abu Jahal, salah satu pemimpin kaum Quraisy yang sangat memusuhi Islam dan Nabi Muhammad. Abu Jahal tewas dalam pertempuran ini, yang menjadi salah satu titik balik besar dalam kemenangan Muslim. 7. Abu Sufyan, meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran karena memimpin kafilah dagang, Abu Sufyan adalah tokoh penting dalam memicu perang Badar dengan meminta bantuan pasukan Quraisy. Hazel dan Dampak Perang Badar.
Perang Badar berakhir dengan kemenangan besar bagi kaum muslimin, meskipun mereka kalah jumlah. Sekitar 70 orang Quraisy tewas, termasuk beberapa tokoh penting seperti Abu Jahal, dan 70 lainnya ditawan. Sementara itu, kaum muslim hanya kehilangan 14 orang. Kemenangan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi umat Islam. 1. Pengakuan kekuatan militer Islam. Perang ini menunjukkan bahwa kaum muslim yang tinggal di Madinah bukan hanya komunitas spiritual, tetapi juga kekuatan militer yang tangguh. 2. Meningkatnya kekuatan diplomasi. Kemenangan ini meningkatkan posisi diplomatik Nabi Muhammad di antara suku-suku Arab. Banyak yang mulai menyadari bahwa Islam adalah kekuatan yang serius. 3. Meningkatnya kepercayaan kaum muslim. Kaum muslim semakin yakin bahwa Allah membantu mereka, terutama karena kemenangan ini datang di tengah ketimpangan jumlah dan persenjataan. 4. Memperkuat posisi di Madinah. Setelah kemenangan ini, posisi umat Islam di Madinah semakin kuat, dan suku-suku di sekitar mulai mengakui kekuatan Islam. 5. Tahanan perang. Nabi Muhammad memperlakukan para tawanan Quraisy dengan baik. Beberapa di antara mereka dibebaskan setelah membayar tebusan, dan sebagian lainnya diberi tugas mendidik anak-anak muslim, agar bisa membaca dan menulis sebagai tebusan mereka. Perang Badar adalah simbol penting dalam sejarah Islam, karena menunjukkan bahwa dengan keimanan, keberanian, dan strategi yang baik, umat Islam dapat bertahan dan mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat. Pertempuran ini juga menjadi bukti nyata dari dukungan ilahi yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya.